Saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Lingkungan Daerah di Binjai, Medan, Sumatera Utara yang merupakan Kepala Lingkungan dari Syawaludin Pakpahan, Hari Isnaini. Terima kasih Pak Hari, Aiman Kompas TV. Pak Hari, Kepala Lingkungan dari tersangka Syawaludin Pakpahan. Betul. Sudah lama tinggal di sana Pak? Oh, sudah cukup lama. Syawaludin? Syawaludin. Dari kapan itu? Dia dari tahun 1973. Sejak lahir? Iya, sudah lama. Itu rumah orang tuanya? Iya, betul. Bapak juga kenal dari kecil? Betul, saya kenal dia ini termasuk adik-adik kita. Sehariannya dulu bermain-main. Tidak menunjukkan hal-hal yang aneh, janggal? Tidak sama sekali. Sampai kemudian saya mendengar bahwa yang bersangkutan pergi ke Suriah? Betul. Tahun berapa itu Pak? Itu berkisar tahun 2010 kalau tak salah. Bayangan saya pada waktu membuat paspor pasti lapor ke Bapak. Betul. Dia sebut akan pergi ke Suriah? Ya, dia akan pergi ke luar negeri, ke Timur Tengah. Kemana perginya kami tidak tahu. Tapi yang jelas tahunya kami setelah dia pulang dari Turki, itu paspor dideportasi karena tidak sesuai. Dideportasi dari Iya, Turki? dari Tahun berapa itu Pak? Tahun 2010 kalau tak salah saya. Oh, tahun yang sama? Iya, pada tahun yang sama. Setelah itu pernah pergi lagi? Setelah itu kami tidak tahu apakah pergi lagi atau tidak. Tapi yang jelas dia sudah pulang kemari. Nah, tahun 2013 dia sudah di sini, kemudian mengembangkan ini. Dia ikut menarik orang-orang yang ada di seputaran. Dia mengajak. Tunggu sebentar, 2013 kan pulangnya 2010 juga Pak? Iya betul, 2010. Kemudian 2013 dia mulai mengajak. Oke. Mengajak. Mengajak orang-orang? Iya. Bapak tahu itu kegiatannya? Kayaknya saya nggak tahu waktu itu Pak? tidak tahu. Bapak tahu setelah ada kejadian ini? Iya. Merekrut gimana itu Pak? Dia mengajak satu persatu orang yang di lingkungan kenal, sini? ya di seputaran ini. Berapa orang Pak? Jumlahnya saya tidak tahu. Ngapain tapi itu? Dia mengajak supaya ikut kegiatan apa yang dia lakukan. Apa kegiatannya? Kegiatannya ya seperti itulah, kegiatan keagamaan itu yang dia bilang. Dan selama ini tidak pernah terdeteksi? Tidak terdeteksi. Apa kegiatan keagamaannya? Kalau kegiatan keagamaan dia tertutup di sini. Nggak pernah tahu? Tidak ada yang tahu. Yang menjadi perhatian adalah bendera ISIS di dinding rumahnya. Bapak tahu itu? Tahu. Dari tahun berapa Pak? Kita tahunya tahun 2015. Tapi itu sudah dipasang sudah lama. Cuman sebelumnya itu kita tidak tahu kalau itu bendera ISIS. Oh, sebelum 2015 itu sudah ada benderanya? Sudah ada. Tapi Bapak dan tetangga-tetangga nggak tahu kalau itu bendera ISIS? Tidak organisasi tahu, teroris tidak di tahu. Timur Tengah sana? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Jadi sejak tahun berapa kira-kira ada bendera itu Pak? Pertama kali, masih ingat Pak? Tahun 2013 sudah ada. 2013, jadi kurang lebih setelah dia pulang dari Suriah ya? Iya. Pada tahun 2013 Bapak melihat bendera itu, tapi Bapak tidak tahu itu bendera apa? Tidak. Baru tahun 2015 Bapak tahu itu adalah bendera ISIS. Apa yang Bapak sampaikan ke dia? Saya sampaikan, Pakpahan, tolong kau hapus, ini tidak boleh, karena ini dilarang oleh pemerintah. Dia mengatakan ini adalah bendera yang saya cintai. Bendera yang saya cintai, dia bilang? Iya, itu seperti itu. Dia mengatakannya seperti itu. Dia marah ketika Bapak bilang itu? Iya. Dan kemudian Bapak dan bersama warga pada waktu itu? Kita bersama Babinsa pun. Bahkan bersama Babinsa? Iya, polisian? Babinsa. Iya. Tapi kemudian setelah dia menolak, ya sudah dibiarkan saja? Ya, dia biarkan saja. Dan akhirnya terus itu terpasang. Sampai kejadian Iya. di Hari Raya Idul Fitri kemarin. Betul. Saya mendengar juga anaknya tidak boleh berangkat ke sekolah setiap hari Senin karena harus ikut upacara bendera dan hormat terhadap bendera. Ya, sebenarnya saya kurang memahami itu. Tapi kalau belakangan saya dengar memang ada bahwasanya anak-anak itu tidak usah sekolah pada hari Senin karena ada bendera. Itu. Bapak juga mendengar hal itu? Iya, akhirnya belakangan ini saya mendengarnya. Ya, kalau kita mau bilang apa, memang sudah begitu putusannya. Selama diketahui dari 2015 bahwa itu adalah bendera ISIS dan selama itu ada Babinsa pula, apakah ada pendampingan khusus kepadanya, ada pengawasan khusus? Kalau Babinsa terus-terusan melakukan kunjungan kepada rutin, si Pak, Pakpahan. Ya? Setiap apa? Setiap bulan? Setiap minggu? Pokoknya dia berjangka, tidak setiap hari dan tidak setiap minggu. Dia berjangka, didatangi, dihadiri, diarahkan, kemudian bercengkrama segala macam. Itu selalu. Tapi karena tidak ada undang-undang yang bisa menangkapnya, iya, maka tidak dilakukan penangkapan. Betul. Dan akhirnya terjadilah seperti iya. ini. Terima kasih Pak Hari Isnaini, Kepala Lingkungan di Binjai, Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah memberikan informasi program Aiman Pak.
Bahkan anak-anak ya, usia berapa itu? Anak-anak, semua anak-anak lima. Yang paling besar usia berapa? Yang paling besar SMA kelas 1. SMA 1 paling kecil? SMA, yang paling kecil pasti umur 3 tahun. 3 tahun, dan di atas itu Pak, ya, di atas balita itu semua kena semua? Semuanya itu diajarkan dokter seperti itu untuk melaksanakan perang dan juga untuk disiapkan menjadi pelaku bom bunuh diri. Kenapa saya katakan seperti Disiapkan itu? menjadi pelaku bom bunuh diri? Bom bunuh diri.